persiapan sebelum memulai bisnis ekspor. Mungkin kalau kita ngomongin secara garis besar, gue bakal ngejelasin tentang apa aja persiapan yang harus kalian jalanin. Mungkin kemarin kalau kalian nonton video ini atau sebelumnya nonton video ini, gue ngejelasin bahwa kalian harus menentukan produk dan riset negara tujuan. Di sini gue ingin bertanya kepada kalian, kalian harus memposisikan diri kalian. Kalian itu ingin menjadi eksportir produsen atau eksportir non produsen atau yang biasa kita sebut traders. Ketika kalian sudah tahu nih arah tujuannya, mungkin kalau kalian kita ngomongin sebagai traders itu kalau kita sebutnya sebagai pihak di bisnis ekspor, benar-benar tugas kalian itu hanya sebagai perusahaan marketing, berkomunikasi dengan pihak supplier dan juga berkomunikasi dengan pihak buyer. Kalian benar-benar menjadi penengah atau kita sebut biasanya maklar juga. Cuman kalau maklar dalam simple, sedangkan traders di bisnis ekspor itu benar-benar kompleks sebenarnya. Tapi kalau kita ngomongin ke eksportir produsen, kalian sudah memahami at least ketika kalian mau bangun pabrik, kalian harus tahu apa aja pertimbangannya dari biaya-biayanya, biaya operasionalnya, biaya listriknya, biaya pegawainya. Itu kalian harus pahami dulu. Itu kalau kalian punya modal yang besar untuk memulainya. Yang di sini mau gue bahas lebih ke arah menjadi seorang traders. Oke, karena gue juga memulai bisa ekspor sebagai traders, bukan sebagai pemilik pabrik. Sini kalau gue ngomongin sebagai traders, ada beberapa hal yang memang harus kalian pahami. Untuk memulai bisnis ekspor, kalian tuh harus punya surat izin. Biasanya kita sebut NIB, dan NIB ini bisa kalian dapetin di notaris, ya, notaris atau mungkin kalau kalian tergantung. Kita bikin badan usaha. Badan usaha itu harus ada beberapa badan usaha yang bisa kalian bikin. Mungkin kalau kita mau bikin yayasan atau mau bikin badan usahanya dapat tuh CV atau PT perorangan. Nah, dari yang paling umum biasanya CV, PT, dan PT perorangan. Dari tiga ini punya pertimbangannya masing-masing. Dan kalau kita ngomongin range harga, mungkin kalau kita ngomongin CV di angka sekitar 3 jutaan, kalau kita ngomongin PT di angka 4-6 jutaan, dia badan usaha ini punya pertimbangan. Contoh, kita ngomongin ke arah PT perorangan. PT perorangan itu menurut hukum, itu hanya bisa omsetnya 5M per tahun. Jadi kalau misalnya kalian bisa ekspor dan pakai PT perorangan, dan tiba-tiba udah mencapai 5M, itu hal yang mudah sebenarnya mencapai omset 5M. Kenapa? Karena setiap kali transaksi di bisnis ekspor, nilai omset yang bisa kalian dapetin nggak cuma 500 juta, bahkan bisa aja 1M, 2M, 3M. Karena kita bermain di quantity, kita berbicara long term quantity. Contoh, tiba-tiba kalian dari PT perorangan kalian dapat kontrak panjang dari pembeli kalian 6 bulan misalkan. Di 6 bulan ini, per bulannya kalian dapat omset sekitar 2M. Ketika kita ngomongin udah 3 bulan aja, itu kan udah 6M tuh omsetnya. Itu udah nggak bisa pakai PT perorangan. Jadi sebenarnya PT perorangan ini bisa berfungsi kalau misalkan kalian mau mulai di bisnis ekspor sebagai pembelajaran aja, dan cuma 50 ribu doang kok, bukan yang berjuta-juta ya kan. Tapi itulah pertimbangannya. Kalian harus tahu CV atau PT itu tergantung pilihan kalian. Tapi kalian bisa buat itu di notaris juga. Jadi sebenarnya syarat utama untuk bisa melakukan bisnis ekspor adalah yang penting punya badan usaha dulu, NIB, nomor hidup berusaha. Di situ ada kalian akan mengurus KBLI-nya juga, kode usaha kalian. Lalu dari sana, kalian juga harus tahu, misalkan kalian ini mau main di produk apa. Ini aku bahas ke produk lagi, kenapa? Karena ya kita ngomongin produk, ini kan kita bisa breakdown lagi. Produk kalian itu produk yang emang bahan barang-barang mentah, ibaratnya kayak kita ngomongin jahe, dia bisa diekspor ke benar-benar dari bentuk jahe ke negara lain, atau bisa aja mungkin kalian dari jahe mungkin kalian lebih ke arah ngebuatnya bandrek gitu kan. Ya dimana kalau misalnya kita dua komoditi ini kita mau ekspor, kita pilih salah satu. Ketika kita ngomongin ke bandrek, mungkin butuh yang namanya BPOM atau mungkin halal atau mungkin karena itu udah masuk ke produk olahan. Dan kalau kita mau ngomongin jahe, itu akan beda sertifikasinya. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk ke produk yang bahan setengah jadi atau mungkin produk olahan, memang nilai plusnya adalah kalian bisa mendapat value yang lebih dari sana. Biasanya akan kuantitinya lebih menurun. Tapi kalau misalnya kita ngomongin ke yang emang produk mentah, dari dulu kan Belanda ngejajah Indonesia karena apa? Rempah-rempah kan, kuantitinya akan banyak. Tapi ketika kita ngomongin terlalu bahan mentah, nggak ada hilirisasi di dalam sana, itu akan kita terlalu berpatok sama harga di market. Sama halnya dengan kita ngomongin ekspor furniture, kuantitinya sedikit. Tapi kalau misalnya kita ngomong satu kali closing, itu bisa untungnya bisa meraih banyak. Kalau bisa dibandingkan, contoh kita ngomongin daun pisang dengan furniture, daun pisang akan punya permintaan yang lebih banyak karena mereka repeat continue. Atau kita ngomongin produknya kopi, repeat continue akan banyak, tapi keuntungan yang kita dapat itu akan lebih sedikit dibanding kita bangun ekspor furniture. Karena kalau coba kalian di rumah kalian nih, seberapa sering sih kalian mencoba untuk ganti furniture di rumah kalian? Kan gak setiap hari kan? Gak mungkin meja setiap minggu ganti, gak mungkin pintu kalian ganti, gak mungkin kursi kalian ganti setiap kali. Sekali pakai buah kecil kayak konggong. Oke, jadi pertimbangannya di sini produk kalian udah pilih mau ke arah mana. Setelah kita ngomongin tentang produk, dan kita ngomongin syarat-syarat di bisnis ekspor, yang ketiga yang harus kita tahu yaitu adalah bank, rumah kita untuk menerima uang. Ketika kita ngomongin udah punya badan usaha, kita itu harus yang namanya bank. Karena ketika kita berbicara tentang metode pembayaran, di bisnis ekspor itu kalian harus bisa memahami lawan bicara kalian. Ketika kita bicara tentang bisnis ekspor, kita harus bernegosiasi. Contoh misalkan kalian dibalik, kalian sebagai posisinya sebagai buyer.
dan kalian ingin bertransaksi dengan satu perusahaan, bahkan ini bukan perusahaan karena mereka belum ada bank perusahaannya, kalian disuruh transaksi dengan personal account dari klien kalian. Emang kalian mau? Dan maksudnya emang kalian percaya? Susah untuk percaya. Karena ketika kita ingin badan usaha, membuat badan usaha, itu akan ada hukum yang berlaku. Jadi jadi kita ngomongnya kesimpulannya, buyer itu akan lebih nyaman kalau misalnya kita bertransaksi dengan legalitas. Tapi kok aku masih umur 17, aku masih umur 16, atau mungkin gue udah umur 20, udah umur 30, tapi gue belum mau bikin badan usaha. Oke, ada solusi lainnya. Kalian bisa pakai namanya undername. Kalau di undername undername itu semacam metode di bisnis ekspor. Kita tuh meminjam nama perusahaan dari berbagai entitas. Nah, contohnya, mungkin gue bekerja sama dengan satu forwarder. Kenapa gue sebut forwarder? Karena biasa forwarder itu yang paling gampang untuk dipinjam undername-nya. Tapi biasanya undername itu punya beberapa persentase yang harus mereka berikan. Nah, biasanya setiap perusahaan punya kebijakan berbeda-beda kalau kita sebut di undername. Nah, jadi misalkan, tapi nggak bisa semua forwarder bisa melakukan undername ya, karena ada beberapa yang mereka memang punya kode KBLI. Ya. Kode KBLI tadi gue sebut di NIB-nya. Gitu. NIB-nya punya kode izin berusaha itu atau enggak gitu. Kalau misalnya kita berbicara tentang undername, yang menjadi nilai minus dari undername adalah kita nggak punya track record perusahaan kita. Contoh, kita tahu nih perjuangan bisnis ekspor itu berat banget. Tapi kalau misalnya kita ngomonginnya pakai undername, ketika kita mau marketing kepada perusahaan next buyer kita, next client kita, apa buktinya kalau misalnya lu udah pernah closing? Foto, oke. Tapi kadang ada aja orang yang berpikir, itu foto gambar ambil doang dari closing orang lain. Bisa aja orang berpikir macam-macam ya kan. Tapi kalau kita ngomongin legalitas, wes, lu mau nuduh gua foto macam-macam? Nih, bos, dia di eBay gua, ini ada surat akte pendirian gua, ini ada nama gua. Nah, jadi buyer atau apa nggak bisa macam-macam atau menuduh sesuatu. Itu ketika kita ngomongin di bisnis ekspor dan pakai undername, poin minusnya hanya itu aja sebenarnya. Kita nggak punya track record dan ada persentase yang diambil. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya kita sambungin antara produk dengan legalitas yang tadi gue sebut NIB, gue mention terus-terusan. Kenapa gue ngomong harus bikin NIB dan bikin badan usaha, itu harus tahu dulu produknya. Karena ketika kita ngomongin ke notaris atau kita sebut ke badan usaha, kan ada yang disebut KBLI. Contoh kalau kalian mau produknya itu produk turunan kelapa, kalian mau ekspor yang atau produk jahe. Nah, nanti perdagangan di KBLI kalian yang akan kalian mention, itu adalah perdagangan besar produk kehutanan atau perdagangan besar produk perikanan atau pertanian. Nah, itu akan berbeda-beda setiap KBLI-nya gitu. Jadi kalau disambungin, itulah alasannya kalian tentuin produk dulu, barulah nanti kalian bikin badan usaha, nanti baru kalian ada rekening bank. Nah, itu tujuannya. Nah, ketika kita ngomongin produk juga, ada yang biasa kita sebut juga highest code. Nah, jadi sebelum menentukan produk, kalian juga harus tahu ketika kalian mau ekspor ke negara tujuan ini. Kata tadi sebelumnya udah riset pasar ya. Ketika kita ngomong produknya udah ini, dan mau riset negara tujuannya ke sini, kalian harus buka website yang namanya insw.go.id. Di situ kalian bakal klik namanya INTF, dan di situ kalian input produk kalian. Misalkan kalian mau produk kopi. Nah, di situ kalian masukin kopi. Nah, highest code-nya berapa ya? Di situ kalian tahu dan nanti kalian coba breakdown di dalam sana gitu. Kalian breakdown ada tarif bea masuknya atau tarif bea keluarnya. Itu akan ada. Misalkan kecuali kadang ada 0% atau apa. Nah, itu akan berhubungan. Misalkan nanti kalian waktu searching, oh ini ada FTA gitu, ada Free Trade Agreement. Itu nanti bakal gue bahas di next videonya. Oke, jadi tonton video ini sampai selesai. Nah, tapi yang paling penting adalah kalian harus tahu dulu highest code dari produk yang mau kalian ekspor, baru disambungkan dengan badan usaha, baru disambungkan dengan bank usaha kalian. Atau kalau kalian mau lebih simple, pakailah undername. Cuman undername yang tadi gue sebut ada minusnya. Oke, thank you.